Salam saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan buat seluruhnya, buat saudara dimanapun saudara berada, selamat pagi, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami. Terima kasih buat nafas dan hari yang baru buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur karena Tuhan terus memberikan anugerah bagi kami semuanya. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, urapi kami, karena kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami minta hikmat pengetahuan-Mu untuk kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Tuhan firman-Mu. Haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini kita akan membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangisnya Hizkia dengan sangat. Renungan pagi hari ini kita akan belajar kisah cerita tentang Hizkia. Tercatat di sini Hizkia sedang mengalami sakit parah dan dia mau mati. Dan Tuhan memonis Hizkia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Artinya Hizkia akan mati. Ketika Hizkia mendengarkan kabar tentang dirinya, pastinya syok, sedih, takut, berkecambuk semuanya yang ada di dalam pikiran bahkan hati dalam Hizkia. Tetapi Hizkia tidak mau dikuasai itu semuanya. Dia ambil langkah dan dia tahu bagaimana cara untuk menghentikan atau mengubah perkataan Tuhan atas dirinya. Kalau hari ini saudara juga mengalami keadaan yang hampir sama seperti Hizkia, atau saudara mengalami persis seperti Hizkia yang dialami, walaupun tidak secara fisik saudara alami. Ada masalah dalam kehidupan saudara, kekacauan yang besar dalam rumah tangga saudara, tentang masa depan anak-anak, saudara melihat mereka. Bahkan saudara melihat juga suami saudara, istri saudara, mertua saudara, orang tua saudara. Rumah tangga saudara kacau di sana, kehancuran di sana, seolah-olah tidak ada kehidupan. Bahkan usaha dan pekerjaan itu ada banyak yang saudara hadapi. Kekacauan silih berganti dalam perusahaan saudara, di dalam usaha saudara. Saudara berusaha dan terus berusaha, tetapi tidak ada jalan keluarnya. Seolah-olah bahkan ke depan rasanya tidak ada kehidupan. Sekali lagi, seberat apapun masalah saudara, secara fisik, secara mata saudara melihat tidak ada jalan keluar. Semua buntu dan tertutup. Yang ada adalah ke depan adalah kematian itu. Sekali lagi saya berkata, jangan berhenti. Lihat Hizkia, ketika dia tahu kehidupannya, ketika dia tahu persis
bahwa bukan lagi manusia yang berbicara kepada dia, tetapi Tuhan berkata, tidak ada kehidupan ke depan, dia akan mati. Tetapi Hizkia tidak tinggal diam, tetapi dia tahu cara bagaimana untuk menghentikannya. Yang pertama dia lakukan yaitu memalingkan. Hizkia memalingkan mukanya ke dinding, artinya dia memutar atau berbalik koreksi akan dirinya. Apakah ada salah di dalam dirinya? Sebab itu dia berbalik di hadapan Tuhan dan dia minta ampun kepada Tuhan ketika dia dapati salah dalam dirinya. Begitupun kita, apapun masalah yang kita hadapi sebesar apapun, saudara, semua ada jalan keluar. Tuhan sanggup untuk menyelesaikan ketika kita harus lakukan seperti Hizkia lakukan, yaitu berbalik koreksi akan diri kita. Kalau kita salah ataupun tidak, kita harus minta ampun, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hizkia mengambil sikap yang luar biasa untuk menghentikan langkah Tuhan. Itu yang nomor satu. Yang kedua, baru Hizkia berdoa. Sebelum kita berdoa, sesungguhnya harus kita koreksi diri kita, minta ampun, baru kita berdoa. Hizkia tahu caranya, sebab itu dia harus koreksi. Maka itu dia berbalik dan koreksi, dan dia minta ampun, maka baru dia berdoa. Tidak cukup di situ, Hizkia juga memiliki sikap karakter yang luar biasa. Yang pertama, yaitu dia setia. Yang kedua, dia tulus hati. Yang ketiga, selalu melakukan yang baik di mata Tuhan. Hidupnya dia setia di dalam pengiringannya akan Tuhan. Bahkan dia tulus melakukan segala sesuatunya yang diperintahkan, dan segala sesuatu dia lakukan untuk Tuhan. Dan dia hidupnya selalu berbuat baik, melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Sikap ini yang harus ada pada kita. Kita harus setia dalam pengiringan kita di hadapan Tuhan. Kita harus tulus melakukan segala sesuatunya, bukan kata orang, bukan dinilai orang, bukan. Tetapi semua kita lakukan, pekerjaan, tanggung jawab, apapun itu, bagian kita, lakukan dengan tulus segala sesuatunya untuk Tuhan. Dan hidup kita harus baik, segala sesuatunya harus berbuat baik dan melakukan kebaikan. Ini yang Tuhan lihat kepada Hizkia. Bukan sekedar Hizkia koreksi dan berdoa, tetapi Hizkia juga Tuhan melihat sehidupnya sehari-hari. Dia melakukan kesetiaan dan melakukan segala sesuatu dengan tulus dan dengan kebaikan di hadapan Tuhan. Maka hati Tuhan tidak tahan. Tuhan mengubah perkataannya dan menggantikan Hizkia untuk ditambahkan lagi umur dia. Hari ini pun Tuhan ingin juga melakukannya bagi setiap kita. Apapun, sebesar apapun yang kita hadapi, kekacauan apapun, kehancuran apapun, bahkan kematian yang sudah dekat atas kita, Tuhan sanggup mengubah. Sebab Tuhanlah berkuasa yang sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi kita. Asalkan kita didapati seperti Hizkia, hidup yang setia, tulus melakukan segala sesuatu dan melakukan kebaikan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Lakukan untuk mengambil hati Tuhan.
koreksi kalau kita salah, datang dan minta ampun. Doa akan mengubah hati Tuhan untuk melaksanakannya bagi kita. Biar pagi ini, renungan ini menjadi berkat bagi saudara. Sekali lagi, kehancurankah itu yang kau alami? Kematian yang sudah di ujung tanduk. Tuhan sanggup untuk menolong engkau, mengubah segala sesuatunya menjadi baik. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami dan menegur kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ini akan berkuasa untuk membenarkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu, agar kami boleh melihat berkat-berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami ketika firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami juga mau Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Hamba juga akan berdoa buat saudara-saudari saat ini yang mendengarkan, bahkan saudara-saudara kami dimanapun ia berada saat ini Tuhan. Hamba membawa itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, saat ini apapun yang mereka pergumulkan, sakit penyakitkah itu, pergumulan mereka dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, kebutuhan dan ekonomi mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan bertanggung jawab, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memberkati setiap ekonomi mereka Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, Engkau akan membela setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa berkati setiap keluarga-keluarga, sanak saudara kami, bahkan tempat-tempat rumah-rumah tangga mereka. Tuhan jaga, lindungi, bahkan Kau luputkan dari segala sesuatu yang buruk, virus, penyakit yang mematikan. Tuhan, kami minta Engkau lindungi Tuhan, bagi bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami juga. Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu, pimpin kami semuanya. Tuhan, pulihkan keadaan kami, pulihkan Tuhan, sembuhkan dari segala virus penyakit. Tuhan, di dalam nama Yesus tahirkan dengan kuasa-Mu, redakan segala gelora dalam masalah-masalah dalam kehidupan dari bangsa, negara, bahkan kami semuanya. Hamba melepaskan berkat itu. Hamba minta kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan bersama untuk menyatakan, menunjukkan berkat dan menunjukkan mujizat, menunjukkan jalan keluar dan pembelaan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Kami bawa itu ke dalam tangan-Mu saat ini.
Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.